know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on, sing. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on. Yang percaya sukacita kita ada di dalam Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Come on, semuanya bisa bertepuk tangan, Pak. 1, 2, 3, come on. Dalam sukacita. Come on, with the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Hallelujah! Come on! Come on! Clap, 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 clap! Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Kau tahu berangkatku menjadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari memenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kerajaanmu. Sekarang ku bernyanyi, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi katakan, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Kau tahu berangkatku menjadi tarian,
hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Musik memuji Tuhan, come on!
Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berdoa kasih setianya selalu mengawal setiap langkah Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Jemaat Gereja Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Connect Group, ikutilah Connect Group online dimanapun Anda berada. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini, maupun mengirimkan direct message ke Instagram gereja lokal masing-masing. Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah online ini tidak pernah kebetulan. Itu selalu suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh menabur benih bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, semua berasal daripada-Mu. Kami memberi dengan antusias ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gms_sidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 08821999345 atas nama Gereja Mawarcaran, atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu
Dia merindukan Engkau, dia merindukan hatimu. Yes. Terima kasih Allah Roh Kudus. Thank you for your love, Jesus. We want to worship. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik daripada Engkau. Kami mau kasih yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kami mengundang Roh-Mu masuk dalam hati kami. Mari bersekutu dengan Tuhan. Dia mengasihi. Jesus love you. Thank you, Jesus. Thank you. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Yes, Jesus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan ada di tempat kami hari ini ya Tuhan, dimanapun kami hari ini ada. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami. Tidak sekalipun yang kami tahu adalah tangan-Mu melepaskan dari hidup kami, dari hati kami. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih berbicara hari ini ya Tuhan yang sesuai dengan isi hati-Mu. Supaya setiap kami ini ya Tuhan bertumbuh terus ke arah Engkau ya Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu dan kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Urapi setiap kami di tempat ini termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami ya Tuhan akan diberkati oleh firman-Mu. Dan kami hari ini akan mendapat berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom.
Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kalian semua semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kalian semua juga sehat, kalian semua juga diberkati, sukacita juga melimpah ada di dalam kehidupan kalian semua. Dan hari-hari ini tentunya menjadi hari yang benar-benar menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Karena saya percaya kalian semakin dekat dengan Tuhan. Kalian juga punya komunitas yang semakin baik. Dengan CG-CG kalian juga semakin akrab, semakin erat. Dan saya percaya juga ada banyak hal yang kalian pelajari hari-hari ini. Kalian menghabiskan waktu tentunya adalah waktu-waktu yang produktif. Saya yakin dan percaya ada banyak hal-hal baru yang kalian pelajari. Oke. Mari kita buka sama-sama saudara ya di Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan sampai kita akan baca sampai Ibrani yang ke-6 ayat yang ke-8 saudara ya. Topik saya hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa ya. Bertumbuh menjadi dewasa. Saya bacakan buat kita semua saudara ya. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai Ibrani 6 ayat yang ke-8 saudara ya. Peringatan supaya jangan murtad. Tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan sama-sama. Saudara, ini adalah surat kepada orang-orang Ibrani dari Paulus. Memang tidak ada tulisannya ini dari Paulus dan lain sebagainya, tapi kalau saudara lihat di pasal yang terakhir, di situ di ayat-ayat yang paling akhir di situ sangat jelas banget kalau ini adalah pesan Paulus kepada jemaat di Ibrani saudara, karena dia juga tulis pesannya, ciri khasnya khusus, ada Timotius juga disebutkan di sana. Saudara, firman Tuhan berkata di Ibrani pasal yang ke-5 tadi ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 yang kita baca terlebih dahulu saudara. Ternyata Paulus tuh bilang bahwa di jemaat ini ada banyak hal yang harusnya bisa dikatakan tapi tidak bisa dijelaskan. Kenapa saudara? Karena ternyata jemaat ini bukan jemaat yang sedang bertumbuh dewasa. Tapi jemaat ini ternyata sudah lama menjadi pengikut Kristus, sudah lama menjadi anak Tuhan, tetapi mereka ini belum bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Bertumbuh dewasa yang dimaksud itu bukan hanya bicara soal badannya atau pertumbuhan fisiknya, tetapi bicara soal pertumbuhan hatinya, pertumbuhan karakternya, pola pikirnya, responnya, buah yang ada di dalam hidupnya. Buah itu juga berbicara tentang buah jiwa-jiwa, juga berbicara tentang buah roh. Buah roh yaitu yang kita sama-sama tahu di Galatia 5, saudara berbicara tentang ada 9 buah roh, itu bicara tentang karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ternyata belum bertumbuh di dalam jemaat ini. Dikatakan bahwa ayat yang ke-11, hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, kepada orang yang belum bertumbuh secara dewasa untuk menjelaskan hal-hal yang lebih dalam lagi, lebih rumit lagi, itu memang benar-benar sulit. Karena apa? Karena kalau ngomong sedikit saja bisa salah respon. Karena kalau ngomong sedikit saja juga bisa salah hati, bisa kepahitan, bisa kecewa atau mungkin salah paham dan lain sebagainya. Sehingga Paulus berkata, aku nih sulit ngomong sama kamu. Aku nih sulit menjelaskan segala sesuatu sama kamu. Aku nih sulit kalau mau beranjak ke hal-hal yang lebih naik lagi, lebih dalam lagi. Topik-topik yang lebih berat lagi kepadamu. Dan dijelaskan di ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Berarti jemaat ini sudah lama dan harusnya mereka bukan lagi jadi jemaat biasa. Sudah harus menjadi soko guru, jadi pengajar, jadi teladan.
Jadi orang-orang yang bisa dipanuti, menjadi panutan buat jemaat-jemaat yang baru atau jemaat-jemaat yang lain. Tapi dikatakan kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi mereka ini perlunya adalah pelajaran-pelajaran dasar. Hal-hal yang makanannya berupa susu, gak boleh yang keras-keras. Mereka gak bisa terima teguran, gak bisa terima nasihat yang lebih membangun. Mereka gak bisa terima yang namanya kritikan yang membangun. Mereka gak bisa terima itu, mereka gak bisa terima pemuritan yang mengajarkan mereka untuk lebih setia, untuk lebih disiplin. Belum bisa, yang mereka dapatkan, yang mereka mau makan itu adalah susu. Kita tahu sama-sama saudara ya, waktu anak saya masih bayi, anak saya masih berumur 5 tahun. Waktu anak saya masih bayi saudara dari 0 sampai 6 bulan kan belum boleh dikasih makan saudara ya. Jadi setiap hari saudara kalau baru lahir per 2 jam minumnya saudara ya. Itu Itu yang diminum hanya susu. Gak boleh makan yang lain. Jadi kalau dia lapar minumnya cuma susu. Kenapa? Karena pencernaannya masih belum sempurna. Karena dia kalau terima makanan, kalau pencernaannya belum sempurna itu bisa bahaya. Bahayanya apa? Bisa mematikan dia. Saudara bayangkan ya. Tapi ketika sesudah 6 bulan saudara, mulailah saudara ya. Dia harus dicerna, harus dikasih makanan, mulai dari makanan halus sampai makanan agak kasar, sampai dia bertumbuh lagi, sampai makanannya jadi makanan yang dia bisa makanan seperti orang dewasa makan saudara ya. Saudara kalau dikasih susu aja, kalau dikasih makanan lembut aja, saudara tahu apa yang terjadi? Maka tidak ada rangsangan terhadap rongga mulutnya. Sehingga kalau nggak ada rangsangan terhadap rongga mulutnya, maka ini akan menjadi lambat. Orang kalau tidak dirangsang saudara, tidak dirangsang dengan dengan teratur, rongga-rongga yang ada di dalam mulut kita, juga pencernaan yang ada dalam diri kita, itu apa yang terjadi? Pertama, saudara harus tahu bahwa ini gak bisa berkembang. Nanti dikit-dikit dikasih makan apa salah, kita sakit perut. Dikasih makanan dikit, kita akan salah pencernaan dan lain sebagainya. Nah, kalau rongga mulut tidak pernah dilatih, saudara, apa yang terjadi? Tahukah saudara, bukan hanya sekedar mempengaruhi pertumbuhan dari gigi, tapi juga memperlambat kita untuk mulai berbicara. Saudara, tahukah saudara bahwa rongga mulut ini harus dilatih supaya kita ini bisa gampang berbicara, bisa mulai mengolah kata-kata, gigi jadi kuat, rahang jadi kuat, lidah jadi kuat, otot-otot di mulut jadi kuat. Dirangsangnya dengan apa? Makanan yang mulai menjadi padat, mulai menjadi keras. Kalau kita minumnya susu terus, gak pernah dirangsang dengan makanan padat, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kita hanya dipuji, tidak siap untuk menerima kata-kata yang membangun, tidak siap menerima kata-kata teguran atau nasihat yang lebih dalam, saudara, maka kita akan punya hati yang sensitif, akan sensitif terus. Kita akan punya pola pikir yang terbatas, akan terus terbatas. Kita merasa diri kita perlu dikasih tanpa perlu untuk memahami orang lain. Kita perlunya adalah untuk dimaafkan tanpa kita perlu memaafkan orang lain. Orang yang demikian, orang tersebut hanya bisa untuk kita, istilahnya kita berkata, ya sudahlah, mengertilah orang tersebut. Tetapi untuk orang tersebut untuk diangkat, untuk bisa mengerti keadaan belum tentu. Jadi orang tuh gak bisa merespon sekelilingnya saudara. Kenapa? Karena fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dia berkata di ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa tentu akan bisa membedakan yang baik dengan yang jahat saudara. Karena sudah dirangsang. Kalau saudara nggak pernah dirangsang, kita tidak pernah dirangsang dengan nasihat-nasihat membangun. Maka pengetahuan kita hanya sampai di situ. Hati kita akan sampai di situ. Bahkan lebih lagi kita nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Apalagi abu-abu. Hidup kita tidak akan menjadi terarah. Hidup kita tidak akan jadi terukur. Nah saudara, kalau Paulus berkata kepada jemaat di Ibrani berkata demikian, tentunya dia punya maksud satu.
Dia kepingin jemaatnya bertumbuh. Hari ini Tuhan Yesus juga ingin kita semua ini bertumbuh. Entah itu Army of God Teens atau Army of God Youth. Berikutnya di pasal yang ke-6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus, apa sih yang disebut dengan susu itu? Apa sih yang disebut dengan asas-asas pertobatan itu? Hal-hal dasar yang mereka belum bisa beralih kepada hal-hal yang lebih dewasa lagi. Apa sih yang disebut dengan susu itu? Di ayat yang pertama di pasal yang ke-6 berkata bahwa janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar dari pertobatan, dari perbuatan yang sia-sia. Jangan lagi kita berkutik dari tentang ayo harus bertobat, ayo jangan buat dosa lagi, ayo jangan begini, ayo jangan begitu. Mari saudara, kalau kita ini sudah dimenangkan di dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita ini mungkin di dalam event KKR atau kita berdoa sendiri, kita bertemu dengan Tuhan ketika kita mendengar khotbah, kita di jamaah Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, mari kita sama-sama untuk mulai meninggalkan segala sesuatu yang menjadi masa lalu kita, hidup lama kita. Jangan lagi hidup dengan perbuatan yang sia-sia. Susu itu berbicara tentang teguran, tentang dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, dari kehidupan kita di masa lampau. Saudara, contohnya mencontek, contohnya lagi, maaf kata ya, contohnya lagi kita nonton video porno. Contohnya lagi kita berkata-kata tentang hal-hal yang kasar, hal-hal yang kemudian kurang pantas kepada orang lain. Kita kemudian terlibat dalam perkelahian dengan orang lain dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Paulus berkata, mari kita tinggalkan. Lalu yang kedua, apalagi yang disebut dengan susu? Dikatakan bahwa gini, dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tentang apa? Yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Yang kedua adalah jangan lagi kita tinggal di dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Dan kita memperdebatkannya. Contoh, kok tuh kalau Tuhan baik kenapa ada surga dan neraka? Memangnya memang benar-benar ada surga dan neraka kah? Apakah benar-benar ada hukuman buat orang yang berdosa? Apakah Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu begini dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga berdebat tentang memangnya masih ada mujizat? Memangnya bisa enggak orang itu disembuhkan? Memangnya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dan lain sebagainya? Atau kita mulai berdebat tentang perlu enggak ya dibaptis? Nanti dulu dan lain sebagainya. Kalau saudara masih berkutat di area itu, tentu kita tidak bisa beralih ke hal-hal yang jauh lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan rindu bahwa kita ini bertumbuh. Oleh sebab itu saudara, jangan lagi berputar-putar di dalam area itu. Berputar-putar di dalam dosa, berputar-putar di daerah pertobatan, kemudian jatuh lagi, bangun lagi. Berputar-putar di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Hatimu saudara, ketika engkau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, sebenarnya hatimu sudah menjawab. Apa yang kau katakan itu, apa yang kau katakan, apa yang kau tanyakan, sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan. Tapi kita mempertanyakan hal itu, kenapa saudara? Karena kita ingin membenarkan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang mempertanyakannya, kenapa saudara? Bukan karena dia pengen bertanya. Tetapi karena ada hal-hal yang di dalam dirinya perlu berubah tapi dia gak mau berubah. Dia mulai menyalahkan orang, menyalahkan keadaan dan terakhir menyalahkan Tuhan. Ketika menyalahkan Tuhan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah seputar hal-hal yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya tapi dia tanyakan lagi. Kenapa kok Tuhan ciptakan neraka? Kenapa kok Tuhan itu menghukum orang katanya mengasihi? Kenapa kok Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi? Kenapa kok begini dan lain sebagainya? Padahal kita sudah tahu dan tahu bahwa Tuhan tuh baik. Dalam segala masa, dalam segala musim dia tidak mungkin merancangkan hal-hal yang jahat. Dia tidak mungkin mendatangkan hal-hal yang jahat. Kalaupun terjadi sesuatu kita sama-sama tahu bahwa dunia ini sejak dari awal sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Saudara, kita tahu sama-sama bahwa dunia ini akan semakin lama kalau kita tinggal di dalam dan kita ikut arus di dalamnya, kita tidak akan menjadi bertambah benar. Yang harus dilakukan adalah ketika kita ada di dalam dunia ini, kita memang hidup di sini. Kita harus realistis, kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi kita adalah anak Tuhan. Hidup kita tidak diatur oleh sistem, oleh keadaan, oleh situasi, oleh omongan orang-orang di sekitar kita yang membawa kita ini jauh dari Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, yang membuat jemaat Ibrani tidak bertumbuh, terus berputar-putar di sana karena apa? Karena mereka memang anak Tuhan, tapi mereka tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Apakah hari ini pertanyaannya adalah apakah engkau menjadi seperti orang Ibrani ataukah engkau sudah menjadi anak Tuhan sejati? Saudara, dan kemudian di ayat yang ketiga berkata, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia rohani, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, sudah dekat pada kutuk dan berakhir kepada pembakaran. Apa sih yang dimaksud di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8? Maksudnya begini, Paulus tuh berkata kepada jemaat Ibrani, kalian semua kalau terus berputar-putar di area dasar terus, gak pernah mau bertumbuh, maka akan ada satu hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita ini bisa menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya kita menyangkal kebenaran yang dulu pernah kita percayai. Kita bisa jadi murtad. Kenapa? Karena kita terus bergolak di sana. Kita gak pernah keluar dari sana. Sama seperti bangsa Israel. Sudah keluar dari tanah Mesir ke padang gurun, sudah diselamatkan Tuhan. Tapi pikirannya terus ke Mesir, terus ke Mesir, terus ke Mesir. Sampai di dalam masa di padang gurun, padahal sudah dekat dengan tanah Kanaan. Saudara, mereka dibinasakan. Kenapa? Bukan Tuhan yang membinasakan, tapi hati dan pikiran mereka yang membinasakan mereka sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Selama mereka di padang gurun, mereka pikirannya adalah enak ya di Mesir, enak ya begini dan lain sebagainya. Dulu aku di Mesir makan ini sekalipun diperbudak. Duh, kok Tuhan bawa aku nih keluar susah di padang gurun gini segala macam. Padahal setiap hari melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Waktu panas mereka gak kepanasan karena ada tiang awan. Itu tiang awan jelas mereka lihat. Dan itu terjadi di dalam kehidupan mereka setiap saat. Kalau mereka malam kedinginan ada tiang api dari Tuhan. Itu benar-benar mereka lihat dengan mata sendiri. Kalau mereka minta daging, Tuhan datangkan burung puyuh yang tidak mungkin datang. Tapi mujizat terjadi. Mereka dikasih mana tiap pagi yang tidak mungkin terjadi di hari-hari biasa. Tidak mungkin terjadi untuk orang-orang yang bukan dilindungi oleh Tuhan. Tapi mereka sekalipun mereka hidup di dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Tapi hati mereka gak pernah berubah. Gak mau jadi dewasa. Mereka menolak untuk menjadi dewasa. Saudara, berapa dari antara mereka sekalipun mereka melihat kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan di depan mata mereka, mereka kemudian menjadi binasa. Karena apa? Ada yang melanggar perintah Tuhan, ada yang bersungut-sungut, ada yang ini dan lain sebagainya. Mereka mengerjakan dosa dan lain sebagainya. Tinggal sebentar lagi masuk tanah Kanaan. Tapi tidak bisa, Tuhan tolak mereka. Hanya 2 orang yang bisa masuk. Satu Yosua penggantinya Musa, satunya Kaleb. Tahukah saudara, kenapa kok bisa? Karena mereka tidak pernah menjadi dewasa. Mereka putar terus di area dosa, putar terus di area mempertanyakan kebijakan Tuhan. Army of God Teens, Army of God Youth. Sekalipun usia kita muda, tapi kalau kita memutuskan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kita ini bisa jadi dewasa. Orang dewasa tidak ditentukan dengan usia.
Orang dewasa tidak ditentukan oleh badannya tinggi atau kecil. Orang dewasa tidak ditentukan oleh statusnya. Tidak. Orang dewasa itu adalah keputusan kita. Keputusan kita untuk mau melangkah atau enggak. Orang yang dewasa kelihatan dari cara bicaranya, responnya, cara berpikirnya, hatinya. Orang yang dewasa bisa dilihat dari pengambilan keputusannya. Kalau kita ini terus berputar dalam area dosa, mempertanyakan kebaikan Tuhan, kebijakan Tuhan, tidak akan pernah bisa bertumbuh. Saudara, maka dari itu Paulus mengingatkan, kalau engkau terus berada di area ini, maka kamu akan jadi orang yang murtad. Sekalipun dulu pernah diterangi oleh Roh Kudus, tapi hatimu akan menjadi keras. Kenapa? Karena engkau yang menolaknya. Ternyata saudara, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin disempurnakan. Yang pertama itu adalah keputusan pribadi kita. Bukan orang lain. Tahukah saudara, pemimpin rohani, gereja, CG, ibadah, Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita untuk memfasilitasi kita bertumbuh. Tetapi keputusan untuk membuat kita jauh lebih dewasa itu tergantung pribadi kita. Saya rindu Army of God Teens dan Army of God Youth dimanapun kau berada. Kalau engkau hari-hari ini hidup bergolak di dalam dosa, tinggalkan saudara. Apa yang membuat engkau berdosa? Internet. Apa yang membuat engkau berdosa? Karena suka buka Instagram, karena suka buka YouTube yang gak penting. Bukan tentang pelajaran atau bukan tentang sesuatu yang membangun. Apa yang membuat engkau berdosa? Karena berkumpul dengan teman-teman yang hidupnya demikian. Apa yang membuat engkau berdosa? Karena engkau suka melamun. Apa yang membuat engkau berdosa? Karena engkau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Apa yang membuat engkau berdosa? Mungkin karena engkau menyimpan kecewa, kepahitan bertahun-tahun yang gak pernah engkau lepaskan. Saudara, mari sama-sama. Jangan tinggal di dalam penjara. Siapa yang bisa memenjarakan kita di dalam hidup kita? Kita sendiri. Siapa yang bisa melepaskan kita selain Tuhan? Tuhan sudah membuka semua borgolnya, Tuhan sudah membuka pintu penjaranya. Siapa selanjutnya yang memutuskan untuk bisa keluar dari penjaranya dan membuang rantai belenggunya? Kita saudara, kita. Kalau Tuhan sudah membukanya, mari sama-sama kita keluar. Buatlah satu keputusan, gak lagi berkutat di sana terus. Lebih baik kita kehilangan hobi kesenangan kita sementara daripada kita kehilangan berkat dari Tuhan, yaitu keselamatan untuk selama-lamanya. Kalau engkau masih di area sini, gak mungkin kamu bisa bergerak ke area yang lebih naik lagi. Tuhan tuh berjanji, aku akan mengangkat engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Aku akan jadikan engkau jadi kepala dan bukan ekor, kata Tuhan. Jadi kepala dan bukan ekor. Gimana caranya? Pertama harus mulai dari keputusan pribadi. Jangan terus berada di sini. Bagi kalian yang sudah tidak punya pergolakan di area dosa, tetapi masalahmu adalah di area baptis gak ya aku ya? Perlu gak ya aku perlu gak ya aku ini bertumbuh ikut pemuritan dan lain sebagainya? Perlu gak ya aku dapat karunia Roh Kudus? Perlu gak ya aku ini melayani? Perlu gak ya aku ini punya saat teduh pribadi? Perlu gak ya kalau aku ini percaya bahwa Tuhan itu baik? Saudara, kalau engkau berada di area yang satunya lagi, yaitu mempertanyakan segala kebijakan dari Tuhan. Kalian bisa baca firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa rancanganku dengan rancanganmu seperti tingginya langit dengan bumi. Jalanku dengan jalanmu juga seperti tingginya langit dengan bumi. Dan Tuhan berkata rancanganku adalah damai sejahtera. Dan gak pernah di rancangannya adalah selalu mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera bagi seluruh orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan berkata demikian, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita mempertanyakan, benar gak ya Tuhan Yesus itu bangkit? Benar gak ya Tuhan Yesus itu mati buatku? Sama seperti Tuhan berkata kepada Thomas. Ketika Thomas berkata kepada para muridnya, ketika para murid berkata begini, Thomas, Tuhan Yesus tuh sudah bangkit. Thomas berkata, aku gak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku dan ke lambungnya. Saudara,
Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, menyesal Thomas. Tuhan berkata kepada Thomas. Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Kenapa kita berkata kita sebagai anak Tuhan harus hidup beriman. Dan firman Tuhan berkata orang benar hidup oleh karena iman. Percaya bukan karena melihat. Apa kata iman saudara? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum dilihat, tidak pernah melihat, namun percaya. Itulah dasar ketika kita mengikut Kristus. Kalau engkau perlu melihat dulu, baru percaya. Itu namanya tidak beriman saudara. Kalau engkau perlu bukti dulu, baru percaya. Apa bedanya engkau dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka semua perlu bukti, baru percaya. Tapi segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan, yang sudah Tuhan perbuat. Apa perlu dipertanyakan? Apa perlu engkau mempertanyakan? Apakah benar Tuhan menciptakan seluruh dunia ini? Apakah benar Tuhan menciptakan manusia? Apakah benar Tuhan itu baik? Apa perlu dipertanyakan demikian? Enggak perlu. Yang mempertanyakan hal-hal demikian adalah orang-orang yang tidak siap untuk bertumbuh. Saudara harus cross check. Kalau engkau masih ada pertanyaan ini demikian. Saudara, itulah penyebabnya. Kenapa engkau setiap minggu ke gereja? Engkau setiap minggu CG, engkau pun pelayanan. Tapi engkau gak bisa bertumbuh. Merasakan hadirat Tuhan susah. Masuk dalam hadirat susah. Mau mengerti rencana Tuhan susah. Apalagi mendengar suara Tuhan. Engkau bertanya bahwa gimana ya kok temanku bisa, kok aku gak bisa. Coba saudara cross check. Apakah kamu ada di dua hal ini? Masih hidup dalam dosa? Bertobat dosa. Karena kamu gak sanggup melepaskan keinginanmu, kesenanganmu. Kamu gak sanggup kehilangan teman-temanmu yang membawamu dalam dosa. Atau yang kedua, kamu mempertanyakan banyak kebijakan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, kalau mau bertumbuh, kita harus salibkan diri. Orang yang mau bertumbuh dewasa, pertama itu keputusan pribadi. Kamu harus tahu, kalau mau bertumbuh harus salibkan diri. Firman Tuhan begini, kalau engkau mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Pikul salib setiap orang tuh beda-beda. Ada orang tuh salibnya itu di area kemarahan. Dia emosinya itu tidak terkontrol. Ada orang tuh salibnya adalah pelit. Dia gak bisa murah hati, dia pelit banget. Ada salibnya itu adalah salibnya di area pikiran. Dia mudah curiga sama orang. Dia gak percaya sama orang. Karena apa? Hidupnya berat, dulunya sering ditipu orang. Ada orang tuh punya salibnya itu adalah merasa gak aman sama orang. Merasa gak aman, dikit-dikit bertanya, dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu, tersinggungan. Salibnya itu, Tuhan berkata pikul salibmu. Salibmu tidak bisa engkau berikan kepada saudaramu. Salib kita semua gak bisa tuker-tukeran saudara. Gak bisa, karena tiap orang tuh punya hidupnya masing-masing. Punya jalannya masing-masing. Tuhan tuh tahu secara spesifik kita kekuatan kelemahannya di mana. Tiap kita itu punya kekuatan kelemahan. Dan Tuhan berkata sangkal diri. Di dalam pikul salib ada sangkal diri. Tiap kali salib itu mau dilepaskan, kita harus berkata enggak pokoknya. Tiap kali ada yang menyulut emosi kita akan berkata enggak pokoknya aku harus sabar. Tiap kali emosi itu, tiap kali ada orang yang memancing kita untuk berbuat sesuatu yang salah berkaitan dengan dosa kita berkata enggak, aku mau hidup bagi Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu mau dimasukkan ke dapur peleburan api yang dipanaskan 7 kali oleh seorang raja namanya Nebukadnezar saudara. Karena mereka enggak mau menyembah patung Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar dirikan patung dirinya sendiri. Seluruh rakyatnya disuruh sembah. Waktu itu orang Israel lagi dijajah bangsa Babel saudara. Diangkut semuanya. Sadrak, Mesak, Abednego termasuk. Dan mereka disuruh menyembah. Mereka menolak mereka bertiga. Tahukah saudara?
Hari itu mereka dikasih kesempatan, dipanggil lagi, dikasih kesempatan sekali lagi untuk nyembah di depan semua mata orang. Tahukah saudara, mereka berkata bahwa enggak, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami pun tidak akan menyembah patung dewa yang Tuhanku dirikan. Wih, ini orang saudara, keputusan orang-orang ini buat satu keputusan. Keputusan untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan sekali untuk selamanya, seumur hidupnya. Sama seperti Daniel. Daniel juga dikeluarkan surat perintah. Pokoknya nggak boleh berdoa kepada Allah lain. Harus mintanya kepada raja juga. Daniel nggak mau karena sudah terbiasa sehari 3 kali dia menyembah Tuhan. Kedapatan dia diangkut dimasukkan ke gua singa. Orang-orang yang seperti ini, kenapa kok ada orang-orang yang mentalnya baja banget? Kenapa kok ada orang-orang yang kerohaniannya itu begitu kuat, gak bisa tergoyahkan, dewasa banget. Keputusannya tidak tergantung kepada situasi. Ketakutan tidak menggoyahkan imannya. Kok bisa? Karena dimulai dari keputusan hal-hal yang simple dulu untuk mengikut Tuhan. Setelah itu dia akan bertumbuh terus. Itu gak bisa saudara hanya terjadi sesekali. Atau sekali aja dalam hidup kita, sekali 2 kali. Itu terjadinya dia sekali ambil keputusan dan dilakukan secara kontinu terus menerus sampai akhir hidupnya. Orang tuh bisa jadi orang yang kuat. Sama seperti Yusuf. Ketika ada dosa yang melintas di depannya, dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara, keputusanmu dan keputusanku untuk menjadi anak Tuhan sejati atau tidak. Yang kedua saudara, mari kita buka sama-sama di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Yang kedua saudara, tahukah saudara, karunia itu berkat dari Tuhan. Kalau kita bilang bahwa ada karunia-karunia roh, contoh kita bisa bernubuat, kita bisa mengetahui, Tuhan kasih hikmat pengetahuan kepada kita tentang hal-hal ke depan dan lain sebagainya. Itu karunia dari Tuhan, mujizat, karunia dari Tuhan. Orang sakit disembuhkan, itu karunia dari Tuhan. Bicara soal karunia itu adalah berkat. Sesuatu yang tidak kita usahakan. Tetapi sesuatu yang keputusan mutlaknya datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita. Bukan karena usaha kita juga. Tetapi itu berkat dari Tuhan. Kalau kita mendoakan orang sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, kita beriman orang itu disembuhkan. Masalah sembuh atau enggak, itu keputusan kita. Tapi tugas kita adalah mendoakan karena Tuhan yang menyuruh kita. Tuhan yang menyuruh kita untuk kita taat kepada firman Tuhan. Tapi orang itu akan sembuh atau tidak, itu keputusan ada di tangan Tuhan. Tetapi kita percaya, memutuskan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Tetapi saudara, bicara tentang buah roh, tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu adalah hasil kerjasama antara Tuhan dengan kita. Karunia roh adalah berkat, tapi buah roh adalah hasil kerjasama antara Tuhan dengan kita.
Tuhan menyediakan semuanya, fasilitas semua supaya kita bertumbuh. Keputusan kita dari sisi kita lah, mau kerjasama dengan Tuhan atau enggak. Itu yang menghasilkan buah roh atau tidak, saudara. Saudara perhatikan di situ, itu ada urutannya. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan hanya sekedar seperti hanya membaca seperti informasi biasa. Saudara lihat sama-sama, Tuhan tuh detail banget. Dia berkata bahwa buah roh itu terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita sama-sama renungkan. Segala sesuatu di dalam dunia ini, segala sesuatu di dalam Tuhan. Saudara, apa yang membuat hidup itu menjadi hidup? Segala sesuatu harus dimulai dengan kasih. Dan Tuhan berkata bahwa di 1 Korintus pasal yang ke-13, iman, pengharapan, dan kasih. Nanti pada akhirnya yang berbicara soal kekal itu adalah kasih. Tuhan menciptakan dunia ini dengan kasih. Tuhan suatu saat itu juga akan menjemput kita untuk pulang ke surga juga dengan kasih. Dia menciptakan kita dengan kasih. Dia akan mengakhiri dengan menjemput kita ke surga juga dengan kasih. Segala sesuatu dimulai dan diakhiri dengan kasih. Itu yang pertama. Kalau di dalam diri kita sudah ada kasih. Pertama karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Kita bisa mengampuni dan lain sebagainya. Kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Saudara, maka gak ada lagi perasaan terpaksa. Gak ada lagi perasaan untuk kecewa, kepahitan. Gak ada lagi perasaan untuk menendam yang namanya balas dendam, amarah dan lain sebagainya. Orang kalau dasarnya adalah kasih, maka hidupnya akan berasa bebas. Kalau orang sudah punya kasih, maka di dalamnya akan muncul yang namanya sukacita. Kasih itu saudara, Tuhan kasih berkatnya iya melalui dia dulu yang mati di atas kayu salib. Kalau kita menerimanya, kita akan merasa segala sesuatu di hati kita itu dilepaskan. Tetapi keputusan kita untuk tinggal hidup di dalam kasih, untuk mengampuni atau untuk memberikan kasih kepada orang lain, itu keputusan kita. Yang kedua, kalau orang penuh dengan kasih akan datang sukacita. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat firman Tuhan berkata bersukacitalah dengan senantiasa. Bukan berarti bahwa itu datang dengan sendirinya saja. Keputusan kita untuk, karena Tuhan memberikan kepada kita kasih yang di dalam hati kita yang menenangkan kita. Di dalam segala masa, keputusan kita untuk mau bersukacita atau enggak. Kamu ada masalah, keputusan untuk mukamu ditekuk atau kamu menyebar senyum kemanapun. Kamu berkata-kata hal yang memberkati atau kamu berkata-kata mengutuki orang. Itu keputusanmu. Harus kerjasama antara engkau dengan Tuhan. Sehingga buah roh itu terjadi. Yang ketiga saudara, kalau ada kasih, ada sukacita, maka damai sejahtera itu ada. Dimanapun kau berada, orang tuh jadi nyaman ada di sebelahmu. Kenapa? Karena kamu orang yang responnya baik. Penerimaannya baik sama orang. Bisa memperlakukan orang dengan baik sesuai dengan usianya. Tidak jadi orang yang tidak hormat, tidak sopan kepada orang lain. Tapi kamu jadi orang yang mengasihi orang. Saudara, orang itu akan senang ada di sebelahmu. Bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Itu loh saudara. Habis kasih, sukacita, damai sejahtera akan ada yang namanya kesabaran. Kesabaran tidak akan muncul dengan sendirinya. Harus ada kasih dulu. Harus ada sukacita dulu, harus ada damai sejahtera dulu, baru bisa sabar. Kalau itu semua belum muncul yang tiga, maka kita nggak bisa sabar saudara. Dan kalau tiga itu muncul, kita masuk ke dalam kesabaran, itu pun keputusan. Kalau ada orang kemudian, kalau kita pun nggak salah, tiba-tiba ada orang salah paham sama kita, apa yang terjadi? Apakah kita balas? Keputusan saudara, mau balas atau enggak. Keputusan emosinya mau naik atau enggak. Sesekali kita gagal ya pasti. Tapi keputusan kita untuk mau balik apa enggak. Mau kembali atau enggak. Habis kesabaran, masuk di dalam yang namanya kemurahan. Kamu gak bisa jadi orang yang murah hati. Murah hati itu bicara bukan hanya memberi barang, memberi uang, bukan hanya memberi tenaga. Tetapi murah hati juga berbicara tentang kamu melepaskan orang yang bersalah kepadamu. Kamu juga bisa mengerti, memahami kondisi keadaan orang lain. Kamu murah hati sama orang. Kamu gak nginget-nginget kesalahannya lagi. Saudara,
Kamu melepaskan beban atas orang. Jadi orang yang tidak tutup sebelah mata ketika orang lain itu membutuhkan. Tidak diminta pertolongan, kamu ikut membantu. Itu tidak mungkin terjadi kalau kamu gak melewati kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kamu gak akan pernah jadi murah hati. Tuhan kita murah hati. Kita harus jadi murah hati melalui proses. Dan firman Tuhan berkata, orang yang memiliki bumi adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati bisa memenangkan kota. Orang yang sabar bisa memenangkan kota. Habis murah hati apa? Kebaikan. Habis kebaikan, kesetiaan. Habis kesetiaan, lemah lembut. Setelah itu kamu bisa menguasai dirimu dalam segala keadaan. Saudara, Musa dikatakan orang paling lemah lembut di seluruh muka bumi ini, kata Tuhan. Tuhan sendiri yang bicara kepada Harun dan kepada Miriam. Ketika Harun dan Miriam, saudara-saudara Musa, sedang menentang kepemimpinan Musa. Musa itu orang yang paling lemah lembut hatinya di seluruh muka bumi ini. Dimulai dari apa? Mulai proses. Mulai dari Tuhan datang dalam hidupnya, mulai dengan kasih. Sukacita sekalipun ditolak bolak-balik sama bangsa Israel, tapi dia terus. Damai sejahtera ada sekalipun di dalam kepemimpinannya berat, tapi Tuhan bersama-sama dengan dia. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan terakhir penguasaan diri. Saudara, firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam roh. Maka engkau tidak akan hidup di dalam daging. Di ayat yang ke-19 berkata, apa sih perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita tidak akan tinggal di dalam hal-hal tersebut kalau kita hidup dan kita mengusahakan buah roh ada di dalam kehidupan kita. Orang yang sabar tidak mungkin juga tinggal di dalam area perseteruan. Orang yang murah hati tidak mungkin akan iri hati sama orang. Orang yang bisa menguasai diri tidak mungkin akan menciderai orang lain. Di dalam kasih, orang yang tinggal di dalam kasih tidak mungkin saudara, dia itu hidup di dalam penyembahan berhala atau percabulan atau sihir. Karena itu melukai hati Tuhan. Saudara, mari bertumbuh dewasa. Tahukah saudara? Semua dimulai, yang ketiga semua dimulai dari hubunganmu dengan Tuhan. Mari, hubunganmu dengan Tuhan bukan lagi tergantung sama orang. Tapi keputusanmu juga. Mau membangunnya setiap hari secara rutin, teratur. Sampai kamu mengerti tentang apa isi hati Tuhan. Atau kamu tunggu disuruh orang lain. Mari sama-sama. Setelah itu usahakan buah roh itu ada di dalam hidupmu. Keputusanmu setiap hari, setiap saat untuk terus membuat hidupmu ada di dalam firman Tuhan akan membuatmu menjadi dewasa. Saya rindu suatu saat dimanapun kau berada, Army of God Teens, Army of God Youth, sekalipun usiamu muda. Tapi kamu di keluarga, papa mamamu bisa merasa damai sejahtera karena ada kehadiranmu. Teman-temanmu di sekolah mungkin lagi bingung dan lain sebagainya, kamu bisa berkata tenang, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya masih ingat waktu dulu saudara ya, beberapa waktu yang lalu. Saya masih ingat satu cerita saudara ya. Ada seorang anak muda saudara ya, baru bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Anak muda itu sangat keras hidupnya. Keras banget. Dia kepahitan dengan orang tuanya. Dia gak bisa terima sekelilingnya dan lain sebagainya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tidak di dalam ibadah event KKR. Tapi tiba-tiba aja. Saudara. Dia menyadari bahwa hidupnya begitu kosong. Dia butuh sesuatu tapi dia gak tahu kemana. Sampai satu kali. Dia bertemu dengan hadirat Tuhan. Dia nangis di jamaah Tuhan. Dia berubah sejak itu. Dia mulai dari kamar doanya. Dia berdoa sampai orang tuanya itu bingung. Siapa ya kenapa ya anakku ini? Kok tiba-tiba jadi begini, jadi berubah? Di kamar terus.
Bukan di kamar terus ya, tetap ada keluar kamar lah ya, makan dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak dia di kamar berdoa, baca firman. Dulunya nggak pernah benci banget dengan orang tuanya. Sekarang berubah. Tiba-tiba anaknya jadi lembut, jadi kalem sama orang tuanya. Saudara, orang tuanya bertanya, diintip terus, kenapa ya anakku ini ya, kok berubah? Lama-lama saudara, cara bicaranya berubah. Dia mulai minta maaf kepada orang-orang yang dulu dia kasarin. Karena anak ini suka tersinggungan. Dikit-dikit suka kecewa, dikit-dikit suka kepahitan. Dia suka marah-marahnya itu gak terkontrol gitu. Pokoknya tersinggung dikit marah, ini dan lain sebagainya. Dia minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia buat salah. Termasuk kepada orang tuanya. Semua bingung. Sampai satu kali saudara, dia terus sekolahnya dibenahi, pergaulannya dibenahi. Dulu suka ngomong kotor jadi gak ngomong kotor. Dia mulai jadi anak yang berubah hidupnya. Dia tahu di dalam dirinya ada sesuatu yang harus dirubah dan dia tidak merasa terpaksa. Itu loh saudara, kalau orang bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan merasa terpaksa untuk berubah. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidupnya yang memampukan dia untuk berubah. Dan akhirnya saudara, sampai satu kali, dia mengajak teman-temannya untuk berdoa. Padahal dulunya gak pernah. Teman-temannya kaget semua. Dia kumpulin teman-temannya berdoa. Dia berdoa sama-sama, sembah Tuhan sama-sama. Dia gak peduli teman-temannya itu sudah jadi anak Tuhan atau belum. Dikumpulin semua, yuk sama-sama berdoa. Karena ini yang pimpin. Yang dipimpin bukan hanya seumurannya dia. Tapi ada kakak-kakak, ada yang di bawah dia. Hidupnya berubah dari hari ke sehari. Tahukah saudara? Itu tidak bisa langsung dalam sekejap mata. Perlu proses. Tapi keputusannya dia day by day. Setiap hari, setiap saat menyangkal dirinya, pikul salibnya. Membuat dia jadi dewasa. Akhirnya yang dulunya orang tuh takut kalau ngomong sama dia. Keputusan-keputusan kalau mau diambil tuh bingung kalau ngomong sama dia. Orang-orang selalu datang ke dia. Termasuk keluarganya datang ke dia kalau minta pertimbangan. Karena dianggap pola pikirnya lebih dewasa. Karena dianggap hatinya itu lebih dewasa dibanding yang lain. Minta keputusannya, minta pertimbangannya. Padahal dia belum dewasa, dia masih SMP. Bertumbuh terus jadi SMA. Terus saudara Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Saya rindu setiap dari antara kita juga bertumbuh menjadi dewasa. Apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, mari bertumbuh. Kita gak bisa tetap di tempat yang sama. Ketika engkau bertumbuh menjadi dewasa, ada sukacita yang terlebih lagi yang ada di dalam hidupmu. Dan firman Tuhan berkata, pertumbuhan kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Bukan muka kita kemudian jadi berubah jadi bagaimana, enggak. Tapi karakter kita melambangkan bagaimana Kristus hidup dalam hidup kita. Sehingga orang berkata, aku melihat Yesus dalam hidupmu. Mari sama-sama kita makin berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama katakan lagi. Semua karena
anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang mari sama-sama katakan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Katakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya tahu janji Tuhan itu besar di dalam kehidupan setiap Army of God. Dimanapun kau berada. Saudara, semua dimulai dari kedewasaan kita. Kita bisa dipercaya sesuatu yang besar, mungkin dari perkara kecil kepada perkara yang jauh lebih besar. Tetapi kalau kita mau dipercaya lebih dan lebih lagi, kita harus jadi orang yang dewasa. Bagaimana seseorang bisa dipercaya hal yang lebih besar lagi kalau gak punya penguasaan diri? Gimana orang bisa percaya kepada kita kalau apa yang ada di dalam diri kita, kita ini jadi orang yang suka naik turun. Suka jadi orang yang mood swing. Tergantung mood kita. Kalau kita lagi mood, ya kita kerjakan. Kalau kita nggak mood, kita nggak kerjakan. Bagaimana bisa kita mengenal Tuhan dengan keseluruhan yang ada di dalam kehidupannya? Kita bisa mengerti Dia, kita bisa jatuh cinta kepadanya semakin besar. Kalau kita tidak pernah memutuskan untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam segala musim dan berbuah di dalam segala musim hidup kita. Kalau kita tidak memutuskan untuk menjadi dewasa. Tuhan ada dimanapun kau berada hari ini. Tuhan rindu kau berubah. Kalau ada yang bertanya, apakah aku bisa berubah? Saudara, saya katakan bisa berubah. Bagaimanapun kondisimu, sekalipun kau berkata tidak mungkin. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Mari letakkan tanganmu di dada. Aku berdoa ya Tuhan, buat setiap jemaat Army of God. Bahkan setiap Army of God, generasi Army of God yang sedang menonton live streaming ini ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kau menjamah hati mereka ya Tuhan. Karena hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku berdoa ya Tuhan, jamah hati mereka. Jamah ya Tuhan, segala sesuatu dimulai dari hati mereka, dimulai dengan kasih. Keputusan juga dimulai dari hidup mereka, dari hati mereka. Aku berdoa ya Tuhan,
Aku memberkati jadi Army of God dengan hati yang kuat, dengan mental yang baja, dengan kasih yang besar, dengan pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor, tetapi dengan karaktermu yang semakin baik, yang semakin bisa dipercaya. Engkau bukan jadi orang yang naik turun, tetapi engkau akan menjadi orang yang naik terus, naik terus, naik terus. Tuhan bisa mempercayakanmu ke hal-hal yang jauh lebih besar lagi, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya lagi. Sebab Tuhan mengasihimu dan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Kalau engkau berkata tidak mampu, tidak mungkin, hal ini tidak mungkin terjadi di dalam hidupku. Aku percaya ya Tuhan, Engkau yang ada di dalam hidupnya berbicara buat setiap hidup mereka ya Tuhan. Kau memberkati setiap hati yang ada. Saya melihat saya merasakan ada beberapa dari antaramu dan banyak di antaramu sangat lagi bergumul di area di dalam hatimu. Kayaknya engkau merasa, saya melihat hati-hati yang banyak sakit hati, banyak luka, banyak kecewa, banyak kepahitan. Mari tinggalkan semuanya itu. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada aku ya Tuhan. Seperti Engkau mengampuni dosaku juga, aku mengampuni semua orang yang bersalah kepadaku. Dan aku memutuskan untuk tidak tinggal di dalam penjara lagi. Aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh, aku mau menjadi dewasa. Berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Syara bara 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 bara. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Ketika menyembah tadi saudara, saya melihat penglihatan ada seseorang muda, kakinya kecil banget, lagi engkau lama gak bisa berjalan. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku mengampuni, aku melepaskan semua kepahitan yang ada di dalam hatiku. Seketika itu juga engkau bisa berdiri. Kau bisa berdiri. Dan bahkan saya gak tahu kakinya begitu kecil banget. Tapi ketika engkau berkata, aku melepaskan. Saudara bukan hanya berdiri, tapi engkau melompat. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang sedang mengalami itu, aku berdoa biar engkau menerima mujizat yang daripada Tuhan. Sebab ini adalah berkat dari Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan, engkau dikasih oleh Tuhan. Mari jemaat Army of God, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan mengurapi hidupmu, Tuhan mengurapi dimanapun kau berada. Tuhan Yesus selalu setia bersama dengan engkau. Tuhan akan terus menjadikan kau menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi generasi Army of God yang takut akan Tuhan, bermental baja, yang berkarakter baik. Dan dimanapun kau berada, engkau bisa dipercaya. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.